Nah, itu tadi adalah contoh-contoh media online. Nah, apa sih media online itu? Media online adalah media massa yang bisa kita akses melalui internet. Bisa dibilang ini adalah media yang berbasis teknologi dan menawarkan cara baru dalam penyajian informasi. Media online punya karakteristik yang sangat unik, seperti fleksibilitas dalam penyajian informasi dan kemampuan untuk berinteraksi secara langsung dengan audiens. Kita bisa mengaksesnya di mana saja, kapan saja, dan bahkan bisa terhubung dengan orang-orang di seluruh dunia. Namun, meskipun media online ini baru, mereka bukan menggantikan media tradisional seperti TV dan radio, tapi justru mereka melengkapi dengan fitur-fitur baru dalam dunia jurnalistik. Karena media online ini bisa diakses dengan bebas, maka ada beberapa aturan yang perlu kita ikuti agar penyampaian informasi bisa disampaikan dengan akurat dan terpercaya. Contohnya, saat kita ingin memposting atau menulis sesuatu, kita pastikan tulisan kita tidak mengandung unsur sara, alias tidak menyinggung agama, ras, atau golongan tertentu. Selain itu, kalau kita ingin mengutip informasi dari orang lain, kita wajib menyertakan sumbernya, karena ini penting untuk menghindari plagiat dan menghargai karya orang lain. Terakhir, media online juga punya pedoman yang harus dipatuhi, seperti memberikan hak jawab ketika terjadi kesalahan, terus membedakan antara berita dengan iklan, dan memberikan hak cipta. Nah guys, sebelum melakukan pembuatan berita, sang jurnalis harus perlu memahami pedoman pemberitaan terlebih dahulu loh. Berikut ini adalah pedoman pemberitaan media cyber yang dirumuskan oleh Romli pada tahun 2012 di halaman 48-51. Yang pertama, ada ruang lingkup. Media cyber merupakan segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik. Isi kegiatan jurnalistik tersebut berisi tentang artikel, gambar, komentar, suara, website, forum, dan komentar dari pembaca. Yang kedua, ada verifikasi dan keberimbangan berita. Pada prinsipnya, berita harus melalui verifikasi terlebih dahulu agar tidak merugikan orang lain untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan. Namun, verifikasi tersebut dapat dikecualikan dengan yang nomor 1, berita mengandung kepentingan publik yang mendesak. Yang kedua, sumber berita pertama disebutkan identitasnya kredibel dan kompen. Yang ketiga, subjek berita harus dikonfirmasi namun tidak diketahui keberadaannya atau tidak dapat diwawancarai. Dan yang terakhir, media memberikan penjelasan kepada pembaca berita bahwa berita tersebut memberikan verifikasi lebih lanjut yang dimuat di akhir berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring. Yang ketiga, ada isi buatan pengguna. Media cyber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai isi buatan pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dan kode jurnalistik. Media cyber juga harus mewajibkan untuk melakukan registrasi keanggotaan terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk isi penggunaan. Dalam registrasi tersebut, media cyber mewajibkan para penggunanya untuk memberikan persetujuan tertulis bahwa tidak membuat isi bohong, sadis, dan cabul, kemudian tidak mengandung prasangka dan kebencian atau sara, dan yang terakhir, tidak memuat isi diskriminatif, serta dasar perbedaan jenis dan bahasa. Lalu pedoman pemberitaan media cyber berikutnya adalah yang keempat, mengenai ralat, koreksi, dan hak jawab sebuah media berita. Ralat dan koreksi ini dapat dilakukan media berita dengan mencantumkan keterangan bahwa mereka telah melakukan ralat ataupun koreksi terhadap berita yang telah dipublikasikan. Dan juga media berita yang mengutip berita yang sudah dikoreksi wajib untuk melakukan koreksi terhadap berita yang mereka juga publikasikan dan mencantumkan sama seperti media berita yang telah mengkoreksi beritanya. Jika media berita yang mengutip ini tidak melakukan koreksi, maka tanggung jawab dan semua akibat-akibat hukum akan diemban oleh media tersebut. Dan jika tidak menggunakan hak jawab ataupun koreksi dan ralat, maka media tersebut dapat dikenakan biaya sebesar paling banyak 500 juta atas undang-undang pers. Pedoman berikutnya yang nomor 5 adalah mengenai tentang penjemputan berita.
Penjemputan berita ini dapat dilakukan oleh media berita, namun harus melakukan pencantuman dan juga memiliki alasan yang jelas. Alasan penjemputan ini juga harus dipublikasikan agar masyarakat juga mengetahui. Dan berikutnya adalah mengenai iklan. Iklan harus bisa dapat dibedakan bahwa iklan atau sesuatu yang disponsorkan adalah sesuatu yang disponsorkan ataupun iklan. Masyarakat harus dapat bisa membedakan bahwa itu adalah berita atau produk dari media dan bukan iklan. Pedoman lain yang ada dalam pedoman pemberitaan media siber ini ada seperti pedoman mengenai hak cipta, di mana media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana yang telah diatur oleh perundang-undangan yang berlaku. Dan dua pedoman terakhir ini adalah pedoman yang mengatur tentang pencantuman pedoman yang dilakukan oleh media siber, di mana pedoman pemberitaan yang telah dibuat harus dicantumkan oleh media di dalam medianya secara lengkap dan jelas. Dan pedoman terakhir adalah mengenai sengketa, di mana penilaian akhir atas sengketa pelaksanaan pedoman pemberitaan media siber diselesaikan oleh Dewan Pers. Nah, kalau tadi kita sudah mengetahui tentang etika media online, selanjutnya kita akan membahas tentang media massa. Jadi apa sih media massa itu? Media massa merupakan salah satu media komunikasi yang tujuannya adalah sebagai sarana penyampaian pesan dari sumber kepada halayak luas. Contohnya seperti surat kabar, film, radio, atau juga iklan yang biasa kita jumpai di televisi. Media massa sifatnya serempak karena kemampuannya dalam menyampaikan informasi kepada halayak luas adalah cepat dan serempak. Istilah media massa mulai dipergunakan di sekitar tahun 1920-an. Didesain untuk mencapai masyarakat luas, media massa juga memiliki karakteristiknya tersendiri. Yang pertama adalah periodisitas. Periodisitas artinya pers yang diterbitkan sifatnya harus konsisten dan periodik. Periodik di sini berarti jika diterbitkan pagi, maka harus tetap diterbitkan setiap pagi. Dan jika ingin diterbitkan setiap minggu, maka tetap setiap minggu kecuali jika memang ada suatu kendala. Karakteristik media massa yang kedua adalah publisitas, di mana pers ditujukan kepada halayak umum yang sifatnya sangat heterogen. Karena ditujukan kepada halayak umum, maka isi dari berita harus menggunakan pedoman bahasa jurnalistik seperti sederhana, lugas, jelas, singkat, dan tentunya tunduk terhadap pedoman etika. Kemudian, karakteristik media massa yang ketiga adalah aktualitas, di mana media pers harus menggunakan unsur kebaharuan dan peristiwanya harus benar-benar baru terjadi atau sedang terjadi. Karakteristik media massa yang keempat adalah universalitas, di mana berkaitan dengan kesemestaan pers. Jika dilihat dari sumbernya, maka segala peristiwa yang berasal dari barat, timur, utara, hingga selatan. Sedangkan jika dilihat dari materi isinya, berarti segala peristiwa yang dikelompokkan menjadi kelompok berita atau news, kelompok opini atau views, dan yang terakhir kelompok iklan atau advertising. Dan karakteristik media massa yang kelima atau yang terakhir adalah objektivitas, di mana berkaitan dengan nilai moral dan etika yang perlu dipegang teguh oleh profesional jurnalistik, di mana berita yang baik adalah berita yang dapat menyajikan faktual atau apa adanya, sehingga nantinya isi beritanya tidak menimbulkan tanda tanya. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai etika pemberitaan media siber dan pengertian media massa. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kurangnya kami mohon maaf dan terima kasih.